Balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Nah, cross check. Iya, gue mohon maaf. Ya. Namanya juga manusia. Tapi harus cross check. Iya. Lain kali gue harus cross check, gue harus memperbaiki diri ya. Kita harus lebih teliti dalam menelaah informasi. Iya. Itu sih ya. Makanya dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa pandemi masih ada di Indonesia, masih terus-terusan. PPKM juga katanya masih diperpanjang ya. Diperpanjang, tapi Tanggal sampai kabar-kabarnya 30. gue nerima pesan dari Pak Jokowi katanya beberapa tempat levelnya bakal diturunin. Dan katanya Jakarta sudah mulai zona hijau ya. Level 3. Level 3. Tapi kita kan nggak mau ngomongin PPKM. Oh iya. Lu pernah nggak sih dimarahin orang gitu loh? Tapi karena lu udah dimarahin, hukuman lu berkurang. Lu nyolong sepatu sendal orang gitu loh. Terus lu abis dimarahin. Yang tadinya lu harus dicambuk, cuma ditoyor-toyor doang pala lu. Makin disabetin gue pengen. Di negara yang demokratis ini. Iya. Dan menggunakan hukum sebagai acuannya. Kan semua acuannya hukum dong, bro. Iya, tapi kan ada aja yang pakai hukumnya tuh hukum lalu dikurang karena sesuatu alasan tidak penting. Heh, tapi kan itu memang menyakiti hati. Enggak, gua nggak menyakiti hati. Ya, itu tidak menyakiti hati. Ya itu memang tidak menyakiti hati lu. Oke, kita kasih tahu aja nih ya. Oke. Jadi ya, ada pertimbangan vonis 12 tahun Juliari Batubara dikarenakan dia menderita dihina rakyat. Ya. Tapi kan kemarin tuh 11 tahun. Sekarang Dari 12 majelis tahun. hakim. 12 tahun sekarang. Nambah 1 tahun. Iya, 6 tahun, setahun doang. Harusnya lebih dong. 20 tahun dia mah, kayak Akil Mokhtar. Akil Mokhtar jauh ya, banyak ya? Seumur hidup dia mah. Oh gila. Ini emang harusnya, bukannya katanya Pak Firly itu harusnya ini seumur hidup kalau yang pandemi, kayak gini-gini? Gimana harus sampai mati aja di penjara, seluruh keluarganya juga. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor memvonis mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Oke. Majelis mengatakan salah satu pertimbangan yang meringankan vonis Juliari karena kader PDIP itu ya dia katanya menderita dicaci maki oleh rakyat Indonesia. Iya, keluarganya juga merasa kasihan ya, gitu. Makanya waktu itu si Juliari tuh minta buat dibebaskan. Ya karena keluarganya tuh sudah tidak tahan. Tapi gini loh ya. Jadi keadaan ini kata hakim anggota Yusuf Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 23 Agustus ya, dibilang bahwa keadaan meringankan, terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Tolong dibikin sedihan nih ya, saya ngomongnya nih. Terdakwa telah divonis bersalah oleh masyarakat. Padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah. Lanjut. Sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ingkrah, ya kan? Lah, gimana ya? Yang gak gue habis pikir, ya itu kan harusnya jadi konsekuensi orang yang melakukan kesalahan ya nggak sih? Betul. Bahkan ada yang lebih parah. Orang kalau maling langsung dipukulin. Harusnya kan dia kan bilang nih si Pak Yusuf Pranowo, kan dia belum tentu terbukti bersalah, iya kan? Nah sekarang sudah terbukti bersalah, berarti harusnya lebih berat dong. Tadi dulu, maksudnya Pak Yusuf ini waktu itu dia kan belum terbukti bersalah, tapi orang-orang tuh udah pada ngata-ngatain Juliari. Ya wajar lah mereka ngata-ngatain sekarang, ya kan lagi pandemi, warga rakyat banyak yang susah, ya kan semua diserba ditutup, ini nggak boleh, itu nggak boleh, jualan nggak boleh, udah pusing, pandemi di mana-mana. Ada orang datang ngomong posisinya sebagai mensos, dia yang bertindak harusnya lebih bersosialis, tetapi mengapa dia mengambil uang rakyat? Iya, nama juga manusia. Enggak manusia. Oh, itu bukan manusiawi. Maling manusiawi. Tapi kan ini ya udah parah banget, Dim. Di Twitter lu tahu nggak isinya tuh apa? Hashtagnya. Jangan disebut. Juliari. Gue nyensor sendiri. Ini bahkan dapat nih kayak kritik dari salah satu mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ya kan, KPK. Saud Situmorang menilai lucu makian yang dilontarkan masyarakat terhadap ex Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi alasan meringankan dalam vonis kasus korupsi bansos COVID-19. Lucu, kayaknya nggak relevan.
orang diringankan karena dikatain sama masyarakat. Ini baru loh ya, gue baru dengar di Indonesia orang diringankan karena dikatain. Lucu. Mungkin gue nggak tahu, baru dengar atau nggak tahu, emang gue nggak tahu gitu loh. Tapi ini adalah pertama kali gue mendengar orang terpidana, kan biasanya kan ada, kalau lu kasus nih ada saksi ahli, saksi kunci yang meringankan atau keterangan-keterangan lain yang meringankan. Ini tapi kan tadi dulu dia bilang juga kalau misalkan si Juliari itu baik waktu ditahan. Tadi dulu, ya gue tahu itu ya baik ya, macam-macam gue tempelengin, udah salah makin salah lu, asem lu. Lucu orang nih, udah nyebelin banget ini orang nih. Jadi musuh negara apa. Lu bayangin deh, udah ngambil duit terus dalam sidang saksi ahli iya. Tapi kan cuma 10.000. Ntar dulu, dengerin dulu. Iya saya meringankan. Tanyakan mana berkas Anda untuk meringankan terdakwa. Ini komen netizen. Sama ini screenshot hashtag Juliari lucu. Apa itu? Ini komen netizen. Kasihan kan orang terdakwa saya dicaci maki. Iya, dicaci maki, lihat dikatain saya gitu loh. Terus disebut tuh, kasihan kan Pak. Padahal itu kan apa ya, reaksi masyarakat terhadap ketidakadilan yang ada kan gitu. Sekarang ya masyarakat juga lagi pusing gitu loh. Tapi kan nggak ngaruh kalau misalkan diambil 10.000, masyarakat juga kayaknya nggak ngeluh-ngeluh amat waktu itu. Harusnya lah. Karena masyarakat nggak tahu. Kalau masyarakat tahu marah. Tapi waktu itu kan dia nggak tahu masyarakat. Kan sekarang tahu masyarakat. Ya marah dong. Jadi boleh berarti. Boleh dong. Boleh berarti. Tapi kan tetap aja 12 tahun udah langsung. Lucu. Tapi menurut lo nih ya, 12 tahun itu masih kurang apa enggak? Masih kurang lah. Ya namanya korupsinya bansos, abis itu korupsinya tuh pas lagi pandemi. Bikin masyarakat dibilang tambah susah sih sebenarnya enggak, tapi emang nggak adil aja dia tambah kaya sendirian. Lucu. Mungkin orang-orang tuh pada nggak ngeh aja gitu kalau misalkan bantuannya tuh berkurang 10.000 perak gitu ya. Tuh, oke. Terus. Cuma kan masalahnya nih orang tambah kaya sendirian, itu yang nggak gue seneng. Iya, makanya kan dibilang ini sangat tidak relevan banget. Ya. Dihina netizen, meringankan. Dari mana landasan hukumnya? Lucu. Iya, mungkin landasan hukumnya karena dia tuh sudah dihakimi duluan oleh sosial. Masih mending lo nggak dipukulin gitu loh. Iya ya, coba Pak Juliari abis divonis gitu kan. Dipukulin. Iya. Itu oke deh kalau kayak gitu diringanin nggak apa-apa. Ini mah ya elah. Emang dianya aja Pak Juliari umurnya berapa sih? Baperan. Skip. Lucu. Lo harusnya ini orang divonis lebih berat. Iyalah. Dan harusnya alasan meringankan karena itu tidak relevan gitu. Ya itu mah udah alasan paling aneh Dim yang ada. Coba ya harusnya kan meringankan karena dia ngasih pengakuan bahwa si A ikutan, bisa aja kan itu meringankan. Kalau misalkan dia ngasih tahu juga si B ini nih ikutan kayak begini ada mufakat jahat juga nih. Itu mungkin bisa. Mungkin. Yap. Tapi kan kalau misalkan gara-gara dikatain ya saya juga bingung sih. Lucu. KPK juga kadang agak lama sih waktu itu. Bukan agak lama, karena begini, dalam proses itu kan dia harus P21 gitu loh. Mereka tuh harus kumpul semua bukti-bukti, semuanya itu harus secara lengkap. Makanya kan proses itu kan lama. Takutnya Pak Juliari ini udah ngebuang beberapa berkas yang penting-penting supaya nggak ketahuan begitu. Kan dalam proses yang namanya penyelidikan tindak pidana korupsi itu tidak semudah kayak lo nangkap ayam ketahuan ngambil ayam gitu loh. Loh, kebelit nih gue. Ya ini kan dalam proses untuk menangkap seseorang atau menetapkan seorang sebagai tersangka itu butuh alat-alat bukti yang banyak. Misalkan ada OTT-nya, ada misalnya rekeningnya yang tiba-tiba menggendut, tidak sesuai dengan LHKPN. Itu kan bisa jadi bukti dan alasan-alasan kuat supaya orang ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kenapa Pak Juliari waktu itu minta dibebasin? Ya karena dia adalah orang yang nggak tahu diri. Lucu. Ya, jadi untuk kalian nih ya netizen ya, coba deh pikirin deh. Coba kalian ngasih kita komen nih ya. Menurut kalian nih ya, apakah dengan vonis Juliari Batubara yang diringankan, katanya diringankan, ya kan awalnya kan 11 kan, sekarang 12 tahun, ya kan. Tapi kan potensinya dia kan harusnya kan seumur hidup kata Pak Firly kan. Nah itu. Potensinya seumur hidup. Tapi diringankan karena dikatain sama netizen. Ya beberapa alasan karena dikatain gitu loh. Salah satunya dikatain gitu loh. Apa jangan-jangan kalian juga ikut ngatain di Twitter?
Sebelum itu kan kita sebutin dulu nih ya, ada beberapa poin yang meringankan hukuman Pak Juliari Batubara. Oke. Number 1 adalah Juliari mendapat cacian, hinaan, dan makian. Number 2. Jadi Juliari belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Oh mungkin ada matematikanya Dim. Aduh, gue juga bingung sih. Intinya gini deh, netizen ya, coba komentar deh gimana deh nih ya. Coba Ya menurut kalian nih ya. Siapa udah tahu diringanin nih, gitu loh. Tapi kalau misalkan hari ini udah divonis, tetap boleh dikatain gak sih Juliari? Boleh, katain aja. Selama itu udah menghina. Tapi nggak apa-apa sih. Katain tuh menghina. Katain aja. Dasar lu koruptor. Itu fakta. Itu bukan katain, itu fakta. Bukan menghina. Ya. Sekarang kalau orang ngatain koruptor, sekarang lu bayangin nih, orang nih katain koruptor. Sekarang sebutan apa seseorang yang ngambil uang rakyat? Penyintas korupsi. Penyintas bansos itu mah. Ya masalahnya KPK sekarang lagi ada program baru nih. Oh iya. Dia bikin kayak semacam penyuluh anti korupsi. Nah Iya. itu tuh narapidana koruptor yang jadi itu penyuluhnya. Atau jadi narasumber ini. Intinya mau ini acara anti korupsi nggak usah melibatkan koruptor deh. Iya. Masih banyak orang jujur di dunia ini yang ngasih tahu nih. Mendingan tuh jadi contoh nih. Lo kalau contoh mau Jangan-jangan korupsi, Pak kayak begini Juliari jadi duta. nih. Duta bansos. Duta. Korupsi Indonesia. Wah lu parah lu. Duta korupsi bansos Indonesia. Nanti keluarga sakit hati. Lu mah gak mikirin keluarganya. Anjir, sekarang kenapa jadi baperan gitu sih? Sekarang terpidana KTP. Sekarang baperan. Ada-ada aja ya koruptor kita. Ya Allah, astaga. Lucu. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian Pak Juliari Batubara dan Pak Jokowi supaya tahu nih kok Pak Jokowi ngasih. Kasih tahu Pak Jokowi ini kenapa cuma Pak dikasih 12 tahun karena meringankannya hanya karena dicaci doang itu. Ya itu kan dia kan satu partai ya Pak Jokowi. Oh, masa juga dijeblosin. Kan itu. Ah udahlah. Kasih tahu aja ke Pak Jokowi ya. Ya. Kasih tahu ke Gibran, kok nggak ke Kaisang? Kapak sayap, kebinekaan. Udahlah, bye-bye. Bye bye.